Oke, halo teman-teman. Selamat datang lagi di Aitra. Apa ya waktu itu namanya sampai lupa. Pokoknya Aitra Learning Center FM. FM ya. Agak Betul, maksa Acara ya. FM. Oke, selamat datang lagi di series video kita tentang kuliah Power Kit. Dan seperti biasa untuk teman-teman, biar siapa tahu teman-teman udah lupa gitu ya, karena kita anaknya nggak mau dilupain. Cie. Kenalan dikit dulu. Nama aku Lia. Silahkan. Nama gue Faiz. Nama gue Andri. Nah, gitu ya. Jadi kita ini bertiga hari ini sepanjang series kuliah Power Kit ini kita akan ngomongin hal-hal apa aja sih yang terjadi dan menarik untuk dibahas behind the scene perkuliahan kita. Dan hari ini temanya adalah kuliah bebas stres. Wow, kuliah bebas stres, aku mau. Sayangnya jangan ditakut-takutin dulu dong. Iya, Ini nggak, maaf belum ya, dibahas maaf ya. loh, belum mulai Maaf, loh. Sabar. Gitu. Karena hari ini bahasnya adalah tentang kuliah bebas stres. Pertanyaannya adalah, dulu waktu Anda berdua kuliah, apakah Anda bebas dari stres? mau jawab bareng-bareng Andri. Barang-barang, oke. 1, 2, 3. Tidak. Tentu tidak. Tentu tidak, Bu. ya. Anda salah kalau mikir kuliah bebas stres. Jadi judulnya clickbait ya ini ya. Iya, clickbait. Biar diklik aja biar rame. Tapi bener sih, gue juga ngerasa kayaknya tetap stres gitu. Jadi kita akan bahas hari ini sebenarnya apa aja yang bikin stres dan kira-kira untuk teman-teman yang sedang menjalani perkuliahan ada nggak sih? Ini kan secara nih bertiga kita udah lulus. Nah, terus kemudian dari pengalaman kita ada nggak ya kira-kira nanti yang hal-hal praktis yang bisa dilakukan untuk teman-teman biar mereka walaupun nggak stres amat gitu. Tapi mau nanya dulu dong di awal ke Andri dulu deh. Andri, Yap. kalau dibandingin nih ya pas lu SMA dan lu kuliah, lebih stresan mana sih? Jawabannya jelas, kuliah. Sebagai Anda ilustrasi, setuju Bapak ya. Faiz? Sebagai ilustrasi, bentar. Sama, setuju. Setuju Betul. ya? Iya, gimana? SMA tuh gue masih gemuk, ya badannya gue masih gemuk. Habis kuliah sumpah gue kurusan banget. Itu kayak gue berlaku sebalik kayak di gue ya. Gue kayak gemukan kayak kuliah gue. Sama-sama berubah masa berat badannya, tapi beda arah. Betul. Beda arah ya? Beda arah. Gitu. Oke, perubahan bentuk tubuh sama dengan indikator stres ya ternyata ya. Satunya, ya. Oke. Benar sih, benar. Nah, ngomongin juga nih, kan tadi lu udah bilang bahwa kayaknya di SMA lebih stres. Salah, di kuliah lebih stres. Kuliah. Iya. Apa sih emang hal-hal yang bikin lu stres selama kuliah? Atau siapa sih yang bikin lu stres selain mantan? Pancingan ini. Pancingan nih. Gue dulu, Rik. Gue dulu. Ya. Kalau apa yang buat stres, karena SMA tuh benar-benar berasa kayak apa ya, apapun yang lo lakukan separah-parahnya lo pasti dijagain guru gitu loh, kayak dalam artian ada rem, pasikal, terus kalau misalkan nilai kurang ya bisa les, dikatrol, bisa dikatrol juga gitu ya. Betul. Beberapa momen gue mengalami itu juga. Cuma kalau kuliah tuh berasa benar-benar kalau lu gagal dalam satu mata kuliah, itu tuh konsekuensinya bisa jangka panjang gitu loh, bisa sampai dampaknya tuh amit-amit adalah lulusnya tertunda gitu loh. Cuma karena satu mata kuliah doang loh dari 30-an mata kuliah yang dialami gitu. Jadi kalau kuliah kenapa buat gue lebih stres tuh karena konsekuensinya tuh lebih real dan besar dibandingkan SMA. Makanya SMA separah-parahnya gue ngerjain PR pun masih bisa lagi besoknya kerjain di kelas gitu, pagi-pagi sebelum jam masuk gitu. Kalau kuliah nggak bisa kayak gitu, harus semua tugas harus lebih diseriusin lah kalau buat gue sih itu. Yes, betul. Lu gimana, Is? Kalau gue ibaratnya kayak lu lagi di sirkus gitu ya, terus lu lompat. Biasanya kalau lu di SMA tuh lu punya safety net di bawahnya, kayak ada jaring gitu. Jadi lu tahu kalau lu mess up, kalau lu salah, lu pasti ada yang nyelamatin gitu loh. Either diulang tesnya, either nanti ada guru yang kayak nanti ketemu saya ya, nanti kita personal aja gitu satu-satu. Tapi kalau kuliah ya udah lu kalau lompat lu salah jatuh ya jatuh aja gitu. Betul. Dosen juga nggak terlalu mikirin banget sebenarnya gitu. Jadi
Ya, kalau mengutip kata Andri, konsekuensinya lebih real di kuliah. Dan konsekuensi itu ya cuman lu sendiri yang bisa ngitung, lu sendiri yang ngerasain juga, gitu. Betul. Oke. Jadi karena ini kuliah juga, kita kayak sempat bahas juga gitu ya di episode-episode berikutnya sebelumnya. Kalau kuliah ini kayak bener-bener individual gitu kan ya. Jadi beneran berasa efeknya ya udah langsung ke diri kita sendiri gitu ya. Betul. Menarik. Dan bener sih tadi soal si safety net itu ya, nggak ada remedial. Dosen juga lebih, kalau lu nggak lulus mata kuliah gue ya udah masa bodoh lu ketemu saya lagi. Iya, biasanya omongannya kalau nggak lulus ya berarti ketemu saya lagi di semester depan, biasanya gitu kan. Kayak kamu kangen sama saya nih. Semester depan ketemu lagi nih kayaknya nih gitu. Iya, biasanya gitu tuh. Oke, selain itu apalagi yang biasanya membuat kalian stres? Luis? Apa ya? Oh ini deh, gue paling punya cerita soal pertemanan. Teman juga bisa bikin stres cuy pas kuliah. Jadi kayak di pertemuan di episode yang lalu kita udah pernah bahas deh soal kalau kuliah tuh bedanya, lo akan punya temen yang spesifik di mata kuliah tertentu, tapi di mata kuliah lain tuh bisa nggak ketemu gitu ibaratnya. Beda sama SMA. Nah, gue pernah punya pengalaman ngerasain punya temen yang gue cuman ketemu tuh seminggu sekali di mata kuliah itu doang. Dan yang gue yakin lu berdua pasti pernah rasain juga, si orang ini hilang. Nggak pernah ketemu gue kalau ngerjain tugas, di kontak susah, di telepon susah. Nah kayak gitu tuh, pasti lu pernah ngerasain juga deh sama teman-teman yang kayak gini. Ngilang cuy, nggak ada. Nah itu tuh, orang-orang kayak gitu bikin gue stres. Dan nggak menutup kemungkinan dari awal lu masuk sampai akhir lu kelar kuliah juga tetap akan ada tuh orang-orang kayak gitu. Bahasa kerennya ghosting ya. Iya. Gue baru Itu punya dia, utin. Ternyata yang ghosting itu nggak cuma gebetan ya, tapi temen kerja kelompok juga bisa hilang. Betul. Bener banget. Itu paling asem sih kalau gue rasa kayak, aduh nih orang susah lagi dicarinya kadang-kadang di kampus gitu. Oke. Berarti sebenarnya stresnya itu nggak cuma terkait dengan pelajaran-pelajaran atau mata kuliahnya, tapi juga dengan orang-orang di dalamnya gitu ya. Betul banget. Dan ini kan biasanya jadinya bikin banyak drama nih ya kalau udah ada yang hilang dan sebagainya gitu. Belum lagi mungkin hilangnya nggak cuma di mata kuliah, tapi bisa jadi ini konteksnya adalah konteks organisasi gitu ya. Organisasi juga benar bisa. Itu parah banget sih. Kenapa nih nanya kencang banget nih kayaknya nih Andri dulu. Untungnya gue sendiri belum pernah mengalami penyerahan kerja yang super hilang-hilangan sih. Gue sangat bersyukur untuk itu. Tapi gue sering mendengar cerita dari teman-teman gue bahwa mereka punya teman dalam satu divisi organisasi yang kontribusinya nggak sama gitu. Itu bahasa ini ya, bahasa halus ya. Kontribusinya nggak sama. Bahasa ekstrimnya adalah kadang-kadang memang bisa dibilang hilang gitu loh. Dan yang stres jadinya siapa? Ya ditinggal gitu loh. Yang hilang ya udah masa bodoh aja gitu dengan kehidupannya gitu. Iya benar. Nambahin dikit, kalau gue paling punya cerita yang paling ngena sampai gue sekarang tuh adalah di semester 5. Mungkin Andri punya cerita yang sama, tapi at least gue cerita dulu. Jadi di semester 5 tuh kita ada mata kuliah pelatihan, intinya itu kayak project base gitu. Jadi dari awal lo masuk sampai akhir lu UAS itu bikin satu modul pelatihan gitulah, terus lu praktek ibaratnya gitu. Nah di masa penyusunan ini kan lu tentunya perlu diskusi banyak dong sama teman-teman lo di satu kelompok lo ini gitu. Nah ada 2 orang bahkan temen gue yang gabut gitu di makan gaji buta lah ibaratnya, hilang di dalam kelompok, hilang diajak ngobrol selalu, aduh sorry gue ada yang lain, gue ada kegiatan atau nggak nyaut segala macam. Tiba-tiba di hari H mau praktek, Hamin 2 hari gue mau praktek, dia tiba-tiba ngangkat pertanyaan di grup, guys kita sebenarnya mau ngomongin apa sih, kita sebenarnya mau prakteknya tentang apa sih. Lo harus bayangin cuy, udah disusun udah lebih dari setengah semester dan lu tiba-tiba nanyain gitu. Coba kalau lu berdua ditanya gitu rasanya gimana, kan pasti sebel kan. Gitu, sampai segitunya gue dulu pernah, makanya berbekas banget diri gue nih, masih ingat aja gue. Iya. Parah. Dan untuk gambaran teman-teman juga, mata kuliah yang lagi diceritain Faiz ini adalah mata kuliah yang bentuknya penilaiannya tuh nggak cuma based on teori.
kita jago Yap. teori, belum tentu nilai kita bagus di sana karena Betul. at the end yang dinilai adalah justru bobot besarnya lebih banyak di tentang prakteknya gitu ya. Dan ini udah sempat kita bahas juga nih di episode yang pertama juga nih bentuk-bentuk Yes. tugas perkuliahannya gitu. Dan ini nilainya dikerjainnya si prakteknya ini persiapannya selama 1 semester, bener ya? Betul. Jadi kalau tadi diceritain berarti selama hampir 1 semester ini orang tuh beneran kayak ada raganya tapi nggak ada kayak kepalanya nggak di situ gitu loh. Betul, nggak ada. nggak ada. Nggak berguna. Oke, yang lu rasain jadi kayak gimana tuh waktu itu strugglingnya? Wah, kesel banget. Jadi kalau nyeritain selama prosesnya, gue tuh awalnya mulai sebel. Maksudnya pas awal tuh gue mikir ya udah deh, kalau memang lagi sibuk ya udah. Kadang-kadang awalnya masih gitu tuh, masih malu. Tapi lama-lama sebel karena kok gue tidak melihat ada usaha lu mengusahakan kita gitu lah, mengusahakan kita kayak percintaan ya. Cuma maksudnya mengusahakan kelompok ini dan program kita gitu ibaratnya. Sampai akhirnya gue stres sendiri. Mungkin Andri salah satu orang yang gue ajak diskusi gitu, karena gue nggak ada lawan diskusi di dalam kelompok. Semuanya sama-sama sibuk dengan kegiatan yang katanya ada itu kegiatannya. Ya udah, jadi kita pusing-pusingan. Gue sama Andri pusing-pusingan berdua. Karena kita gitu, beda kelompok. Beda kelompok. Betul, padahal. kita beda kelompok. Sekelas tapi beda kelompok. Kita sampai gue terutama sampai nanya senior buat minta tolong, coba dong di-review lagi, gue butuh teman diskusi nyusunnya gimana gitu. Kemana tuh waktu itu? Bintaro ya? Bintaro. Jakarta Bintaro gitu ya, demi demi kayak gitu. Terus ya udah, lama-lama rasa keselnya mulai kayak ya udah terserah lu deh, toh juga nanti nilainya. Nah cuman walaupun prosesnya nyebelin, gue tahu bener bahwa di akhir akan ada tetap nilai individual kan. Jadi gue memperjuangkan performance individual gue juga gitu, ketimbang mikirin yang kelompok. Ya wes lah, gue korbanin dikit ibaratnya gitu. Gitu. Di akhir ditembak sama dia pertanyaan kayak gitu, itu langsung gue langsung kesel banget, langsung hot buttonnya langsung berasa dipencet ya. Langsung berasa dipencet parah. 1 semester Anda menghilang dan Anda bertanya seperti itu. Parah. Untuk kamu yang nonton video ini. Enggak. Oke, berarti ternyata si kejadian-kejadian drama dengan temen ini levelnya tuh nggak cuman bikin kesel ya, tapi ternyata ini kan ngomongin tentang stres. Berarti lu benar-benar ngerasa stres saat itu gitu, Is? Parah, bener sih. Capek sih, lebih ke arah capek aja sih, karena ngerasanya tugasnya tuh nggak, gimana sih, lu kayak nggak punya teman buat ngobrol, lu mikirin sendiri. Giliran di kelas, lu di feedback jelek di depan teman-teman lu, terus lu nggak punya teman buat diskusin feedbacknya, jadi kayak muter semua di sini dan nggak nemu jalan keluar gitu loh. Iya, gitu overwhelming rasanya sih. Benar, itu sih yang gue rasain. Capek, jadi capeknya nggak cuma di kepala, tapi badan juga ikut sakit lah, kayak gitu-gitu. Beneran ngaruh sampai ke badan gitu. Berarti? Karena mungkin ini kali ya, karena mikir terus karena dia tiap minggu feedback ya, jadi harus dikejar terus tuh feedbacknya. Mungkin jadi kurang tidur juga gitu, jadi perlu ada time yang di-spend lebih panjang untuk mikirin ini gitu. Gitu sih. Jadi lelah juga fisiknya. Kebayang sih, itu kan kayak tugas untuk 4 orang ya minimal, terus ditanggung sama 1 orang gitu. Gimana nggak masuk angin. Yes, betul. Oke. Nah, terus ketika menemukan itu pada akhirnya apa yang lo lakukan, Is? Yang gue lakukan paling pertama adalah cari teman gue yang senasib sepenanggunan, yaitu adalah teman kita ini, Andri Saputra. Yaitu. Kebetulan, ntar Andri lu nambahin ya. Kebetulan Andri tuh punya teman kelompok yang kurang lebih mirip sama gue. Jadi sama-sama ngilang, banyak yang ngilang. Jadi hidupnya individual banget nih kita nih, gue sama Andri gitu. Jadi daripada kita sama-sama kesel, ya akhirnya gue mencari orang yang kayak, lu sebel juga sama kelompok lu, ya udah lu diskusi sama gue aja gitu. Terus kita cari bantuan orang, siapa ya, kita telepon senior, siapa yang bisa kita ajak diskusi gitu. Jadi ya akhirnya kita cari cara biar ini tetap bisa dilewatin, walaupun kita gedek sebenarnya, kesel gitu. Tapi gimana pun caranya ya kayak tadi, cari teman, tanya senior atau tanya orang-orang lain lah, pokoknya biar bisa ngebantu sampai selesai gitu. Setuju. Gue mau nambahin, kalau Faiz tadi mungkin stresnya karena temennya hilang. Kalau gue lebih buat stres adalah kayak, gue tuh merasa tiap minggu progres gue tuh nggak ada gitu loh. Jadi kayak gue tuh merasa kalau buat gue lebih
stressfulnya adalah gue merasa stuck di tempat kayak ini gue bisa selesai nggak sih tugas gue bisa lulus gak sih gitu loh, karena gue merasa tiap minggu gue mendapatkan kritik yang sama gitu dari dosen kayak ini kurang, ini belum pas, terus yang pas gimana gue juga nggak ngerti gitu loh. Nah iya benar tuh. Kayak gue lebih mudah stres kalau gue nggak bisa memahami ekspektasi yang diberikan kepada gue gitu. Lo maunya tugasnya kayak gimana sih gitu. Ya oke, buat lo tuh gimana sih? Gue tuh nggak ngerti selama mata kuliah itu, makanya tuh pusing sendiri kayak lo kayak ibarat lo punya pacar terus pacar lo ngambek terus kayak yaudah terus maunya gimana, terserah gitu lah mungkin gue yang gini ya. Iya benar. Benar. Bantu saya dong gitu loh. Sebuah cerita hati Andri ya. Oke, menariknya ya Li, gue dan Andri ini adalah mata kuliah yang gue nggak tahu Andri, tapi gue pernah ngomong ini ke Andri. Ini mata kuliah yang gue tunggu-tunggu dari semester awal bahkan. Betul sekali. Tapi justru menjadi pengalaman yang paling paling tidak mengenakan kayaknya justru. Traumatis. Prosesnya itu justru malah nggak menyenangkan di gue gitu. Gue sampai keluar statement kayak gitu. Gue nungguin dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh semester. Tapi pas datang saatnya gue justru nggak nikmatin gitu, gue nggak bisa nikmatin. Gitu Pak. Oke, berarti bener sih. Berarti kalau gue tangkap dari cerita kalian bener-bener berasa gitu ya, tuh stres gara-gara mata kuliah yang harusnya justru gue tuh excited banget ngikutinnya, enjoy banget. Dan ini kan dan ini mata kuliah yang emang kalian senengin juga sih setahu gue. Iya. Gue tuh bahkan sampai kadang-kadang tuh pas hari-hari udah mendekati ambil nilainya ya, kayak bangun tidur hal pertama yang dipikirin tuh bukan gue makan apa atau tuh kayak gue harus benerin apa lagi ya itu gue ya gitu. Itu loh, itu tuh benar-benar sesuatu yang hari ke hari tuh jadi membuat bisa dibilang burnout sih buat gue, karena capek gitu loh, tiap hari tuh bangun tidur pun terus mikirin latihan gitu. Iya. Ini adalah momen dimana setiap minggu Andri at least 2 kalian ya minimal nginep di tempat gue tuh. Buat diskusi bahkan bukan buat mata kuliah lain, Li. Lo harus ingat ya di semester itu tuh banyak mata kuliah yang lain. Tapi highlightnya tuh banyakan di mata kuliah ini even gitu. Nah, Andri, kan lu sempat bilang bahwa lu bener-bener burnout. Burnoutnya seperti apa sih? Dan ini tuh semester keberapa sih di antara semester-semester yang lu jalani? Ini sama perkuliahan. Semester 5 ya. 5. Oke. Burnout tuh kayak gue merasa ini tuh semacam never ending gitu loh. Kapan sih selesainya tugas gitu loh. Kok gue merasa nggak ada. Kayak gue merasa terjebak di cycle yang sama tiap minggu. Gue baca banyak jurnal, gue diskusi sama Faiz, gue revisi, tapi tetap nggak memuaskan dosen. Jadi gue merasa terjebak dalam cycle yang ya semacam bisa dibilang lingkaran setan tadi sih. Makanya burnout, kayak gue nggak melihat titik terangnya dari perkuliahan ini kapan selesainya gitu. Makanya sampai kadang-kadang muncul pikiran ini gue lulus gak sih? Gitu. Ini bisa mencapai nilai harapan gue gak sih gitu. Padahal kan ini sesuatu yang gue nantikan banget, gue pengen dapat A jujur aja gitu. Tapi ketika perlahan demi perlahan melihat kayaknya gue gak mungkin dapat A gitu, itu tuh menggerogoti pelan-pelan. Yang penting lulus ya pada akhirnya. Iya, akhirnya ya udah yang penting lulus gitu. Yang penting lewat udah. Dan juga kenapa gue bela-belain sampai gue nginep di kosan teman di sini, contohnya kosan Faiz, karena satu gue tahu kalau gue di rumah sendiri mikir sendiri makin menjadi-jadi tuh burnoutnya gitu loh. Tapi gue bersama dengan teman sepenanggungan gitu, kita bisa meluapkan burnout kita bersama-sama gitu. Dan juga kedua, supaya gue bisa istirahat lebih sih, karena kan di kosan Faiz dengan ini. Karena kalau gue gue kan rumahnya di Tangerang, tiap hari PP pulang pergi. Kalau gue pulang pergi ke Tangerang terlalu banyak, walaupun seharusnya begitu ya, cuma maksudnya gue merasa butuh waktu lebih untuk mengerjakan ini gitu. Jadi solusinya yang gue pikirkan adalah ya gue harus kurangi waktu transport gue supaya bisa istirahat lebih banyak gitu. Nggak usah neko-neko kayak buka laptop lebih sering lah gitu. Yang penting istirahat lebih cukup, jadi ketika gue buka laptop lebih segar gitu. Oke. Berarti selama lu 8 semester kuliah, justru ini semester 5 ini semester yang paling lu burn out ya? Yap, betul. Di semester-semester sebelumnya nggak pernah ngalamin ini? Semester sebelumnya gue pernah mengalami hambatan, kayak gue sempat cerita kayak di episode pertama ya, gue sekelompok sama senior semua. Gue capek, tapi at least di situ
karena dibantu oleh senior juga dan juga gue merasa progres gue cukup baik, jadi gue nggak se-burn out itu. Karena gue masih merasa bisa nih gue gitu. Tapi kalau ini tuh benar-benar gue merasa nggak bisa nih gue. Gitu. Oke. Bener Ada sih. ekspektasi tertentu ya berarti ya. Gimana Is? Nambahin dikit, kalau dibilang semester yang burnout ini doang, sebenarnya semester 4, satu semester sebelumnya itu juga burnout, tapi burnoutnya beda, Li. Kalau semester 5 ini karena temen kan. Okay. Jadi kayak apa ya? Kayak sebenarnya gue yakin dalam hati gue mata kuliah ini tuh bisa dilewati dengan baik, asalkan kita bisa berkoordinasi sebagai satu kelompok dengan baik gitu loh. Nah, bedanya kalau di semester 4 adalah karena tugas lo semua paper base, di setiap kali minggu tuh selalu ada feedback ya. Jadi muternya adalah ya kita harus bener-bener tiap minggu tuh muter otak, benerin feedback segala macam, semua paper dikumpulin segala macam. Nah, itu hektiknya semester 4 tuh kayak gitu. Ditambah lagi waktu itu semester 4 gue lagi jadi korbit di BPM ya, apa namanya BPM ya? Iya. Badan Perwakilan Mahasiswa, terus jadi tim inti juga di ospek fakultas, itu langsung kayak rame banget di kepala gitu. Itu sih bedanya di situ paling. Oke. Berarti tadi so far udah ada tentang beneran temen ngilang, kemudian burnout banget gitu ya. Dan salah satu faktor burnoutnya juga karena ada si temen yang ngilang ini juga gitu. Betul, kemudian ekspektasi juga tinggi. Nah terus apa lagi? Kalau dari kalian flashback sama kuliah? Skripsi sih cuy. Wes, baru gue mau ngomong. Skripsi sih. Skripsi, menarik. Gimana tuh skripsi? Skripsi tuh beneran, inskripsi itu adalah gambaran di mana lo bener-bener diuji ya diri lo sendiri sebagai seorang mahasiswa sendiri ya, karena kan skripsi nggak boleh berkelompok ya. Itu gimana sih lo akan melewati satu tahun ya hitungannya ya. Jadi satu semester persiapan, satu semester lagi untuk persiapan skripsinya itu sendiri gitu. Itu gue stres banget sih. Karena maksudnya biasanya kan karena dari semester 1 sampai semester berapa tuh berarti? 6 ya? Sampai semester 6 tuh kita sangat sering ketemu dengan tugas kelompok, di mana kalau tugas kelompok tuh masih bisa diakalin tuh, kayak aduh gue nggak terlalu pro di sini nih, boleh nggak lo yang handle, terus nanti kita blend, saling ngajarin segala macam. Nah itu deskripsi lu nggak bisa kayak gitu karena semuanya lo yang handle sendiri gitu. Jadi pas awal-awal sih terutama gue ngerasain kayak anjir gue gak ngerti banget nih gimana ya cara gue nyelesain skripsi gue gitu. Bertahan sendirian segala macam gitu. Itu sih stres banget di awal. Cuman lama-kelamaan gue mikir kayaknya walaupun temen gue gak bisa ngebantuin gue di paper gue, tapi kayak temen gue bisa bantuin gue untuk menjelaskan gitu seenggaknya. Jadi yang gue lakukan waktu itu adalah ya gue stres, tapi lama-lama gue bilang ya lo harus bisa cari teman lo yang at least bisa ngajarin lo di part-part yang lo nggak ngerti. Jadi kalau bedanya adalah kalau dulu mungkin kerjasamanya, cuy gue nggak ngerti tolong kerjain dong gitu kan biasanya. Tapi kalau sekarang, cuy gue nggak ngerti tolong buat gue ngerti biar gue bisa ngerjain juga. Ajarin gue dong gitu kan. Ajarin gue dong gitu. Ini Andri juga salah satunya juga teman-teman gue nggak ngerti statistik kan. Emang Andri tuh dari awal kuliah sampai akhir kuliah ya cerita gue muter-muter di dia aja, dia tahu pokoknya. Jadi gue kan gak terlalu pintar statistik ya, kebetulan skripsi gue ngambil statistik gitu. Terus karena gue diyakinkan oleh Andri, kayak lo ngambil statistik aja lebih simple segala macam. Gue yang menjebak ya jadi di awal. Dia yang menjebak gitu. Terus kan gue gak ngerti ya, jadi alhasil ya udah mau gak mau gue harus berani untuk nanya ke orang lain, nge-reach orang-orang gitu loh, kayak Dri, lu punya waktu nggak? Diskusi dong, gue butuh diskusi dong, gue konsul gitu-gitu. Iya pokoknya emang penting banget sih lo nyari temen dan punya lingkungan yang sangat mendukung tuh di saat-saat apapun itu sangat membantu sih, bener. Parah. Jadi justru ketika lu berhadapan bahwa kayaknya gue kesulitan untuk menyelesaikan ini sendirian, jangan ragu untuk cari bantuan dari teman lu, dari senior lu gitu ya. Nggak usah malu, nggak usah gengsi, kalau emang lu nggak bisa tanya. Itu sih menurut gue. Karena kalau lu kemakan gengsi sendiri kayak aduh malu gue nanya-nanya, ntar kelihatan kayak orang dodol lagi ya. Memang ya ketimbang lu nggak ngerti ya mending lu tanya gitu maksudnya. Daripada lu nggak lulus mending lu tanya gitu. Tapi itu benar sih. Itu yang karena itu yang gue alami sendiri gitu. Jadi kayak gue kan tipikal anak yang kalau pusing kayak
enggan untuk nyeritain sama orang, enggan untuk mencari bantuan, nggak enakan buat minta bantuan. Pada akhirnya pas lagi ngerjain skripsi, ini FYI teman-teman, aku tuh kuliahnya lewat dari 4 tahun gitu ya. Jadi karena si skripsi ini sempat mengalami hambatan dan itu tadi enggan untuk ngomong sama orang lain, gak mau discuss sama orang lain, gak mau cari bantuan, pusing sendiri. Akhirnya juga yang terjadi adalah ya lu stres sendiri, lu demotivasi sendiri, jadi kehilangan motivasi sendiri. Dan apalagi tadi Faiz juga udah sempat bilang, ini kan skripsi beneran individual, lu as a single fighter. Kalau lu nya sendiri udah unmotivated tuh kayak ya udah kayak teman berat banget pasti. Iya, berat. Lu akan terus berjalan, ya lu akan di titik-titik itu aja kalau lu beneran nggak mau ambil langkah untuk minta bantuan ke orang lain sih menurut gue. Betul. Oke, itu tadi tentang skripsi. Oke, ada lagi nggak pengalaman-pengalaman stres kalian waktu kuliah? Andri mungkin? Gue ada pengalaman lain. Tadi kan burnout. Gue sih burnout. Kalau ini tuh lebih ke overload kegiatan. Gue merasa pada satu titik di masa perkuliahan gue terlalu banyak kegiatan dan banyak yang bentrok gitu. Stresnya karena gue ceritain dulu ya. Jadi gue selama kuliah itu juga sambil ngajar part time les piano ya kan. Oke. Itu biasa di hari Sabtu. Jadi Alkisah di semester 3 karena gue mau mulai lebih aktif di organisasi, jadi gue ikut tuh program ospek fakultas yang dari Faiz ceritain. Yes, ospek itu fakultas. Tahun pertama gue bergabung adalah semester 3. Nah, ospek fakultas itu setiap hari Sabtunya ada kegiatan. Itu part of the ospek gitu. Jadi ya gue harus mengorbankan waktu ngelesin gue kan gitu. Akhirnya awalnya gue masih belain, jadi gue ngomong ke pemilik lesnya gitu, tante boleh nggak aku ngajarnya pindah hari ke hari non weekend gitu. Jadi gue masih bisa ngajar sambil masih bisa ngehandle si ospek fakultas ini. Ospeknya. Gitu. Nah tapi walaupun gue udah berequest seperti itu dan diperbolehkan, tapi tidak semudah itu akhirnya, karena ada beberapa momen gue tuh kayak harus terpaksa karena misalkan gue harus kerja kelompok banget nih, urgent gitu. Akhirnya gue ngomong sama tante owner lesnya gitu ya, tante maaf aku nggak bisa datang lesnya hari ini. Sekali-sekali nggak apa-apa gitu, tapi lama-lama ditegur juga kayak lu nggak selesai itu dong gitu. Emang lu yang punya tempat les gitu kan, kagak gitu. Iya kan, maksudnya gue kan di sini harus juga mentaati peraturan tempat les ya kan. Itu gue sempat stres tuh, kayak gue salah membuat keputusan ya, kayak gue cukup lama tuh spending time atau mikir gitu. Ini gue salah, apakah masih bisa gue perjuangkan atau harus ada yang gue drop gitu. Setelah gue renungkan, setelah gue discuss dengan owner tempat lesnya, dengan orang tua gue juga buat saran tambahan dengan teman-teman gue, dan melihat prospek ke depannya, akhirnya yang gue putuskan adalah gue ngedrop les gue gitu. Nggak drop total sih, tapi jumlah muridnya gue kurangin gitu. Jadi sisa tinggal 1 atau 2 gitu ya, karena ya gue harus mengambil resikonya ketika gue mengambil satu kegiatan, jadwal gue akan jadi lebih padat dan energi gue jadi nggak full untuk semua kegiatan, dan itu bukan sesuatu yang gue mau juga gitu. Itu bukan keputusan yang mudah sih buat gue, karena kan itu kan side income yang lumayan juga buat duit jajan gue gitu. Buat tabungan. Jadi ya gue harus mengorbankan itu. Kenapa? Karena kalau enggak ya gue kan stuck di cycle itu terus gitu. Salah ngatur jadwal, ditegur, terus masalah gitu, terus nanti gak fokus di kerjaan kuliahnya gitu. Jadi supaya gue bisa keluar dari state mental yang tadi, state mental yang penuh kebingungan dan kegalauan, akhirnya gue memutuskan ya udah oke, gue drop murid les gue beberapa supaya gue bisa tetap maintain jadwal gue yang cukup stable dan aman. Itu sih kalau dari gue. Kegiatan. Gue punya satu pengalaman lagi sih sebenarnya overload kegiatan. Kayak gue ada apa ya, semacam hobi overload kegiatan gitu kali ya. Baik. Kalau overload kegiatan suka nganakan. Enggak sih, sebenarnya bukan suka nganakan, tapi kadang-kadang kalau kepanitiaan kan di awal adem ayem, tapi semakin mendekati dengan hari eventnya kan pasti semakin escalate kan, semakin banyak aktivitas dan kesibukannya. Awalnya cuma rapat misalkan 2 minggu sekali, lama-lama jadi rapatnya tiap hari kan, ngejar target gitu kan. Kalau tadi semester 3, sekarang semester 4. Semester 4 itu gue tergabung dalam kepanitiaan teater musik, namanya Narada, kalau psikologi. Jadi gue tuh divisi musik.
gue tuh divisi musik, dan karena gue bertanggung jawab untuk ngatur latihan musik ya, dan waktu itu gue yang punya keyboard, jadi gue harus bawa keyboard tuh bolak-balik tiap hari pulang pergi. Ais tahu pasti kayak gue tiap hari pulang pergi, bahkan itu belum masuk kuliah ya. Masuk kuliah tuh kan kayak akhir Januari kan masih libur semester. Gue dari awal Januari, 22 Januari itu udah masuk. Tiap hari bulan berangkat bawa keyboard, pulang bawa keyboard, gitu aja terus selama 2-3 minggu gitu. Sampai akhirnya gue kayak capek banget gitu. Bahkan amit-amit itu gue sampai saking capek itu gue hampir nabrak di tol deh gimana tuh. Wadaw. Karena ngantuk ya? Karena ngantuk kan? Iya, karena ngantuk. Gue masih selamat gitu loh. Tapi itu salah satu close call banget tuh. Intinya gue sangat exhausted gitu. Mental gue sangat tidak baik karena gue merasa ya walaupun mungkin nggak banyak pikir ya, tapi nyetir tiap hari PP Jakarta waktu itu belum ada ganjil genap kayak gini ya, maksudnya yang membuat jadi 3 in 1 dulu. Masih masuk 3 in 1 ya, jadi masih 3 in 1. Jadi sangat macet gitu loh. Bisa berangkat tuh 2 jam, pulang 2 jam, bawa mobil sendiri lagi gitu kan, dan pulangnya sendiri juga relatif malam, like jam 9 gitu loh, karena baru selesai latihan teaternya jam 9 malam gitu. Jadi di masa itu gue benar-benar merasa exhausted, dan sebenarnya kalau ditanya emotionally dan mentally fine aja, tapi gue merasa kayak capek banget physically. Dan akhirnya itu lama-lama ngaruh juga ke mental, kayak gue merasa emang harus gini banget ya gitu ya kepanitiaan. Akhirnya solusi yang gue ambil adalah gue memberanikan diri untuk nitip keyboard gitu. Akhirnya kong kali kong ternyata bisa dititip di gudang gitu, ada gudang yang bisa dititip di pinjam, lumayan tuh, jadi gue nggak usah bolak-balik bawa tiap hari. Dan juga solusi keduanya adalah sebelum gue bisa nemu solusi gudang tadi, gue juga jadi nginep kosan teman gitu. Cuma kalau ini kosannya bukan kosan Pais, kosan teman lain yang ada gitu. Oke. Jadi ya gue berangkat pulangnya ke kosan dia. Kadang-kadang gue nginep sampai 2 malam berturut-turut gitu loh. Itu pun karena nyokap gue suruh pulang gak lo gitu. SP1. Kalau nggak disuruh pulang nggak akan pulang, Andri, percaya. Bener, karena capek gitu. Gue tahu bahwa gue butuh tidur gitu. Tidur lebih urgent daripada pulang gitu. Sampai pada pemikiran kayak gitu. Jadi kalau dari gue, pesan moral yang gue ambil dari 2 pengalaman tadi adalah kalau ngambil kegiatan tuh tolong dengan sangat diukur kapasitas lu mampu atau enggak gitu. Berani terbuka pada kesempatan tuh penting, tapi ya harus juga tahu lu mampu atau enggak gitu. Berani mengambil lebih dari kapasitas lu sedikit juga boleh, tapi kalau berlebihan lu harus tahu konsekuensinya tuh bisa berdampak ke banyak aspek kehidupan lu. Karena di momen itu juga 2 semester 3 dan 4 semester gue paling sering ketiduran di kelas. Paling sering ketiduran di kelas. Benar. Sampai jadi legend gitu. Andri mah tidur di kelas dulu. Oke, sampai orang-orang sekitar lu juga menyadari hal itu ya berarti ya. Betul. Kita pernah kok di semester 5, ini tadi kan semester 4 ya, di semester 5 kan juga pernah ngerasain capek juga kan. Saking capeknya kuliah tuh ada kuliah jam 7 pagi, itu sederet bangku cowok-cowok ketiduran semua. Auto minus nilainya. Itu epic banget, auto minus. Karena tadi ya saking overloadnya, kemudian saking burnoutnya. Iya, kita bukan tidur kayak sengaja tidur kayak memejamkan mata dan naruh kepala di meja gitu, enggak. Kita benar-benar duduk tegak, tapi nggak kuat tahan, nggak kuat membuka kelopak mata gitu. Jadi kayak kayak hipnotis kayak langsung hilang gitu, kayak turun. Iya. Gue kebayang sih kayak struggling banget. Itu kan capek ya nahan tidur itu. Iya. Lagi jam 7 bener. Benar, jam 7 pagi. 7 tuh udah mulai kelas ya, bukan jam 7.15, 7.20. Betul. Iya, kebayang. Berarti kalau dilurusin timeline hidupnya Andri nih ya, semester 3 overload sama kegiatan, semester 4 sama kepanitiaan, semester 5-nya burnout karena mohon maaf kurang beruntung gitu ya, dapat teman kelompok yang agak-agak gabut. Iya, makanya semester 6 dan kedepannya gue lebih bijak dalam memilih kegiatan sih. Akhirnya lesin piano gue tetap lanjut dengan jumlah murid yang tadi dipotong, tapi gue ngambil kepanitiaan 1 doang, aspek fakultas. Jadi gue udah memutuskan gue mau bisa fokus dan maksimal, oleh karena itu gue pilih 1 aja gitu. Padahal sebenarnya kalau mau lebih bisa gitu, cuma gue menahan diri karena gue merasa gue
balance-nya itu pasnya itu kayaknya satu kegiatan aja plus gue sambil aja di luar udah dah gitu, nggak usah lebih gitu. Iya. Itu keputusan yang sangat-sangat bijak sih. Betul. Bener. Iya sih, karena kalau kayak gue pikirkan dan refleksikan lagi kayak iya sih ada masa-masa pas gua kuliah juga kayak rakus banget ya, semua diambil gitu ya, organisasi dalam kampus diambil, kemudian gue juga masih sibuk sama organisasi di luar kampus, masih juga jadi asdos yang ujung-ujungnya asdos loh by the way. Gue juga pernah asdos. Dan kadang ketika iya sih penting sih untuk ngambil berbagai kegiatan gitu ya, tapi kadang ketika kita nggak mikirin kapasitas kita, energi kita, pada akhirnya juga jadinya nggak bisa ngejuggling dengan smooth juga sih, ada aspek-aspek tertentu yang akhirnya juga fail juga gitu, entah itu lu jam tidurnya jadi kurang, kesehatan lu jadi terganggu gitu ya. Kesehatan terganggu kan juga kalau udah di kuliah kan gak cuman ke kita sendiri ya impactnya ya, ternyata ke organisasi, ke teman kerja kelompok dan sebagainya gitu. Saya mau nambah. Oh ya. Nggak apa. Gue cuma mau nambahin dikit sih dari Lia karena dari poin lo dan Andri tadi yang menurut gue menarik adalah soal kapasitas diri gitu. Jadi ada orang-orang yang kayak tadi Andri udah bilang kan insight-nya terkait dengan kalau memang lu ngerasa overload ya lu take down aja aktivitas lo. Tapi ada juga orang-orang yang bertahan dengan sekian banyak organisasi, sekian banyak aktivitas, tapi nilainya masih bagus. Ya, dan itu terjadi dan itu ada gitu. Jadi gue pengen bilang juga buat yang dengerin dan nonton video ini kalau sebenarnya solusinya adalah lu paham kapasitas diri lu dan sejauh apa lu mau memperjuangkan aktivitas-aktivitas itu. Kalau memang lu rasa lu nggak bisa, ya lu take down. Tapi kalau memang lu rasa bisa, ya udah ambil aja nggak masalah gitu. Karena itu bisa works di satu orang, bisa lagi di orang yang lain enggak gitu. Jadi tinggal tergantung lu aja. Yang mungkin kalau seandainya kalau lu overload lu take down. Kalau enggak, ini kalau lu mikir misalnya kegiatan ini terlalu berarti buat gua misalkan gitu. Ya udah berarti sembari lu menjalankan sekian banyak aktivitas lu yang banyak itu, ya lu cari cara gimana caranya lu tetap bisa stabil secara mental, secara fisik, entah itu lu bikin me time lu sendiri, entah itu lu cari temen lu lah atau lu ngapain, yang penting semuanya bisa balance sih gitu. Karena kan ada mungkin aktivitas yang atau kegiatan yang memang kita bisa take down, tapi ada juga tanggung jawab yang kita juga nggak bisa take down sembarangan gitu. Contohnya kayak temen gue ada yang ikut program beasiswa gitu, dan setahu gue tuh memang di program-program beasiswa kan biasanya ada kegiatan-kegiatan yang wajib untuk diikuti sama pesertanya gitu. Itu kan kayak nggak bisa lu take down sembarangan, nggak bisa udah deh gue nggak usah ikut deh lah, kan situ dapat beasiswa dari ini nih, dari pihak yang pemberi beasiswanya gitu. Jadi kayak menurut gue pada akhirnya juga balik lagi sih, harus tahu kapasitas dirinya seberapa sehingga kalaupun butuh penyesuaian bisa yang disesuaikan juga masuk di kapasitasnya juga gitu. Betul. Benar. Kalau mau nambahin kegiatan mungkin saran praktisnya buat gue adalah jangan maruk banyak-banyak gitu loh, one by one gitu loh. Coba akhirnya dikit gitu. Jangan lo semester 1 gabut total gitu, terus tiba-tiba semester 2 aku ingin aktif, gue ikut semua organisasi yang ada, ikut 10 gitu. Itu big no banget dan pasti tetot. Karena menurut gue setelah bersemester berkegiatan, buat apa lu ikut banyak-banyak kalau lu nggak maksimal gitu loh, what's the point? Toh akhirnya kalau lu ikut banyak-banyak tapi lu nggak maksimal, lu juga membangun reputasi yang buruk buat lu juga, lu kerja nggak maksimal, lu nggak dapat banyak pengalaman juga gitu loh. Cuma CV lu panjang tapi nggak ada isinya gitu loh. Banyak tapi nggak dalam dan pengalamannya nggak banyak. Ngomongin soal CV nih nanti akan terkait di video kita berikutnya ya. Jadi jangan lupa ditonton. Iklan terus. Iklan lewat. Oke. Nah, tadi kan kalian udah nyebutin bahwa selama kalian kuliah banyak burnout, kemudian banyak overload kegiatan juga,
menghadapi banyak tantangan gitu. Tapi gue mau nanya sih, dengan kalian ikut organisasi dan sebagainya tadi itu yang banyak, Yap. nggak cuma organisasi ya, pengalaman asdos kan kayak termasuk ke pengalaman kerja juga gitu ya. Kemudian yang gue Yap. tahu juga bahkan kalian kan juga ada KKP juga gitu ya, magang gitu ya. Nah, dengan segudang kegiatan selama kalian berkuliah, kalian nyesel nggak sih? Enggak sama sekali sih. Enggak. Kenapa tuh? Gue dulu ya, Is ya. Karena satu, gue selalu mau nilai diri gue sebagai orang yang sangat selektif dalam milih kegiatan. Gitu. Gue nggak mau milih kegiatan yang, apalagi untuk kepanitiaan yang long term yang sifatnya coba-coba siapa tahu cocok gitu loh. Gue tuh pasti akan benar-benar cari tahu. Gue yakin ini cocok, oke gue daftar gitu loh. Gue nggak akan kayak iseng coba-coba daftar, siapa tahu keterima terus nanti baru dikirim. Enggak, gue nggak bisa kayak gitu karena menurut gue penting untuk memastikan bahwa gue ketika melakukan sesuatu tuh gue nyaman gitu loh. Gue itu sangat penting gitu. Karena kalau gue gak nyaman gak maksimal gitu. That's how it works for me gitu. Dan juga kedua, setelah gue bersemester ikut organisasi dengan burnout tadi, itu pun menempel gue jadi orang yang baik gitu. Highlightnya buat gue adalah ketika semester 8 gue senang bisa lulus on time, tapi menurut gue yang personally lebih membanggakan buat gue adalah gue bisa manage waktu gue dengan sangat baik gitu. Di semester 8 gue mengerjakan skripsi sambil magang, sambil ngelesin piano, sambil ngasdos. Gitu. Itu personal trait gue banget sih gitu, karena gue bisa memanage part itu dan part-partnya gak ya cukup memuaskan lah sesuai standar gue, gak ada yang kececer gitu. Gitu sih. Dan semua itu menurut gue gak akan tercapai tanpa tempaan yang gue lalui di semester awal itu, yang burnout, segala macam nginep di kosan teman lah, ketiduran. Itu part of the process yang memang harus dilalui sih buat gue. Itu dari gue. Faiz gimana Faiz? Kalau gue mungkin lebih mikirnya kayak gini. Gue dulu pas SMA mikir kalau kuliah itu adalah persiapan lo ke kerja gitu kan. Dan lu tahu persis dunia kerja tuh nggak akan lebih mudah ketimbang SMA lo. Gitu. Jadi buat gua memaknai kesibukan gua yang banyak di kuliah itu sama aja kayak lo latihan kalau buat gua. Karena dengan banyaknya aktivitas yang beragam, lo ketemu orang banyak, koordinasi sana sini, managing waktu, itu tuh buat gua hal real yang akan lo hadapi setelah lulus kuliah gitu. Jadi lu punya banyak peran, role lu beda-beda kan, sebagai orang kerja lah, lu di rumah, sebagai jabatan apa, itu pasti lu akan punya role-role kayak gitu. Jadi buat gua sih kenapa gua bilang gak nyesel, karena stresnya gua atau mungkin burnout, overload-nya gua karena aktivitas di kuliah itu, alhamdulillahnya masih bisa di-manage dengan baik, tapi perasaan-perasaan yang real gua rasain itu jadi latihan buat gua sih. Jadi kayak gua gak ngerasa gampang kayak ya udahlah gitu, gampang nyerah gitu ibaratnya, atau mungkin jadi lebih bilangnya mungkin mentalnya nggak tempe kali ya. Jadi dihadapin banyak banget problems tuh ya, lu mau lari apa lu mau nyelesain masalah itu gitu. Karena gue tahu betul di depannya lu akan ketemu banyak masalah, dan kalau solusi lu cuman lari, lu nggak akan kelar dengan masalah lu gitu. Jadi aktivitas yang banyak itu buat gue maknain sebagai latihan sih, sebelum gue akhirnya bener-bener dihadapin pada problem hidup yang pastinya lebih kompleks setelah kuliah gitu. Betul, setuju. Berarti stres-stresnya selama kuliah ini ternyata bermakna dan berimpact di kehidupan berikutnya gitu ya. Kehidupan berikutnya kesannya kayak reinkarnasi gitu deh. Iya ya. Kayak ada di nanti lain jenjang lagi. hidup berikutnya. Ya. Oke. Nah, tadi kan Faiz juga udah bilang bahwa alhamdulillah bisa di-manage dengan baik. Nah, ini di akhir video kita kali ini, boleh dong kalau menurut kalian setelah kalian melewati berbagai stres yang terjadi di kuliah, kalau kalian flashback lagi, ada nggak sih hal-hal yang untung gue saat itu melakukan itu, atau kayaknya akan lebih baik ketika kalau dulu tuh gue melakukan itu tuh untuk mengatasi atau memanage stres gue. Gimana sih? Boleh nggak di-share tips-tipsnya? Silakan Andri. Baru mau ngelempar. Lagi loading apa ya? Kalau buat gue tips utamanya adalah satu, menurut gue yang gak kalah penting dari cara mengelola stres atau cara mengelola burnout tadi adalah coba usahakan supaya stres lo minimal gitu. Pertama adalah
kalau pilih kegiatan ya pilih yang penting-penting aja buat lo. Jangan cari kegiatan-kegiatan yang cuma buat lo stres doang, tapi gak ada maknanya buat lo gitu loh. Iya Itu benar penting sih. gitu loh. Iya sih. Hidup udah susah, jangan tambah dibuat susah dengan hal-hal yang gak meaningful buat lo. Itu menurut gue. Benar-benar. Satu. Jadi harus preventif juga gitu loh. Jadi coba kalau gue selalu berusaha supaya gue meminimalisir masalah di masa depan gitu. Jadi misalkan kayak les piano tadi, sebenarnya it could get worse itu loh. Bisa aja gue sampai dikeluarin dari tempat les amit-amit gitu ya. Tapi begitu gue satu kali ditegur, gue langsung nyadar, oke, ini kalau berlanjut potensinya bisa tambah stressful. Jadi daripada makin stres nantinya, gue cut sekarang gitu. Gue yang ngomong gitu. Itu sih, jadi harus apa ya, bisa berani take action untuk mengurangi stres menurut gue. Terus kedua, kenali kapasitas, itu sih yang paling penting. Karena menurut gue salah satu manfaat terbesar kuliah adalah mengenal diri. Salah satunya ini kapasitas lo menghadapi tekanan, menghadapi kesibukan, menghadapi masalah itu sangat diuji pas kuliah. Jadi gunakanlah masa kuliah ini untuk apa ya, terus mengupgrade dan menguji kapasitas lo. Jadi misalkan awal-awal lo masuk kuliah kapasitas lo segini gitu ya. Ya lo coba lo ikut kegiatan yang naik dikit bisa nggak gitu. Nanti kalau bisa naik lagi pelan-pelan gitu. Ya benar. Jangan lo ke kapasitas lo sendiri segini terus lo kayak sombong gitu, kayak saya bisa segini gitu. Yang ada lo stres sendiri gitu. Pelan-pelan aja, lo punya 8 semester kok gitu. Itu sih buat gue. Jadi harus mengatur meregulasi kegiatan lo supaya nggak overwhelm gitu. Oke. Kalau dari Faiz gimana, Is? Kalau gue mungkin biasanya kalau ngambil suatu kegiatan tuh gue akan ngukur dulu. Gue tahu kalau gue ngambil kegiatan gue pasti stres, terutama karena gue nggak punya. Gue udah bener, gue tahu gue pasti akan stres karena gue nggak pernah punya pengalaman cuy. Gue kan nggak pernah organisasi sebelumnya. Jadi gue tahu gue akan stres pasti pas ngambil organisasi. Cuman gue biasanya ngukur dulu stres gue akan seperti apa dan hal apa yang bisa gue lakukan dan kapan gue bisa lakukan itu selama gue ngambil kegiatan-kegiatan yang gue pilih. Biasanya gue akan memulai dari situ dulu. Jadi kalau gue udah bisa naker nih, kayak gue akan stresnya sekian, ya gue harus melakukan apa untuk bisa, apa ya ibaratnya ya, untuk bisa membuat semua jadi balance gitu lah ibaratnya. Jadi lo harus temukan balance sih di dalam aktivitas lo gitu. Jadi kalau lo tahu lo akan stresnya sekian, gimana caranya nih agar stres ini bisa lo manage pakai apa? Nah pakai apanya tuh mungkin sembari jalan lo akan bisa menemukan sih, kayak entah kalau gue misalkan at least gue harus ada sehari main sama temen gue seharian misalkan kayak gitu, atau setidaknya kalau gue kan suka naik motor ya, sesimpel-simpelnya kalau gue lagi pusing tuh gue akan naik motor aja terus keliling kemana, jajan apa, terus balik lagi baru ngerjain lagi, atau nginep di rumah temen main-main itu gue udah mapping. Oh dengan hal ini gue bisa nge-refresh kepala gue lagi, ya udah berarti itu cukup gitu. Tapi kalau seandainya enggak, gue nggak bisa yang kayak gitu, ya berarti lo harus cari cara lagi gimana caranya biar stres lo bisa turun lagi, nggak cuma ketemu teman tapi ngelakuin ritual apa misalkan kayak gitu. Ya itu sih. Kalau Andri bilang kapasitas, tambahan dari gue adalah lo harus cari balance yang bisa membalancekan stres lo. Jadi kehidupan kuliah lo isinya nggak cuma stres tapi ada maknanya dan ada senangnya juga gitu. Ya, betul gue setuju. Jadi nggak boleh lupa untuk take a break juga gitu ya. Jangan lupakan diri kita juga. Jangan lupa kalau bahasa yang lagi ngetrennya sekarang adalah self care sama diri kita juga gitu ya. Zaman kita dulu belum terlalu ngetren tuh zaman kita. Betul. Oke. Dan kalau gue juga menambahkan sih, ketika teman-teman merasa nanti entah misalnya ini ternyata yang nonton belum mulai kuliah ataupun yang sedang kuliah, kalaupun di tengah perjalanan kalian benar-benar ngerasa aduh kayak gue udah nggak mampu menahan rasa stres ini seorang diri, please sharingin ke teman yang memang menurut kalian mereka bisa jadi safety net kalian, yang udah kita bahas juga di video kemarin gitu. Kemudian kalau bener-bener kalian ngerasa kayaknya butuh bantuan yang lebih daripada ini deh, silahkan cari bantuan juga teman-teman. Iya, karena maksudnya gue sendiri aja walaupun gue anak psikologi, gue juga tetap mencari bantuan profesional dari psikolog juga gitu. Walaupun gue nggak punya nggak punya
gangguan mental yang kayak gimana. Tapi ketika gue ngerasa kayak butuh nih untuk dapat bantuan dari profesional, ya gue cari bantuan profesional juga kok, dan itu sangat-sangat tidak apa-apa, dan justru itu adalah hal yang baik ketika kita bisa sadar dan aware bahwa memang kapasitas kita segini kayaknya harus butuh bantuan orang lain gitu. Ibarat lu check up ke dokter aja kalau nggak enak badan berhari-hari, berminggu-minggu kan. Dan gak usah gengsi sih, karena sejauh ini problemnya biasanya kalau ketemu sama mau ketemu sama profesional tuh biasanya kasusnya gengsi, bukan gengsi, malu, atau malu dibilang kayak, oh lu punya gangguan kejiwaan ya, biasanya kayak gitu kan. Ya, itu udah harus dihilangkan guys. Gitu. Jadi kalau memang lu ngerasa lu butuh bantuan profesional, yuk langsung pergi ke sana aja. Gitu. Benar, iya. Karena kalau dipikir-pikir kayak dari awal series ini kan kayak kita tahu nih tujuan kita kuliah tuh kayak pengennya tuh kita pengen aktif organisasi, iya, pengen dapat nilai bagus, iya, pengen punya pengalaman kerja juga, iya, banyak hal yang kita pengenin. Tapi kalau kitanya sendiri nggak bisa manage stres kita dengan baik, pada akhirnya juga kita sendiri yang kelimpungan gitu. Ini kan diri kita kan yang ngejalanin juga gitu. Gue mau nambahin juga tentang tadi cara mengelola stres. Menurut gue yang gak kalah penting adalah kita harus sadar bahwa kadang-kadang tuh stres itu karena kita nyimpan semuanya di kepala kita sendiri gitu loh. Kalau kata quote siapa tuh gue lupa. Viktor Frankl ya. We suffer more in imagination than in reality. Gitu. Kita tuh suka membayangkan hal-hal yang what if gitu. What if gue nggak lulus? What if gue di feedback jelek gitu. What if temen gue nggak suka? What if temen gue nggak setuju? Tapi semua itu cuma what if di kepala doang gitu. That's why menurut gue, dan ini juga sesuatu yang proses gue pelajari banget, satunya adalah lo harus share konsen-konsen tadi ke orang-orang yang dipercaya gitu. Jadi ada yang bisa mengkonfirm gitu, enggak kok kayak gitu. Karena kalau enggak ya lu tinggal dengan hal-hal itu pelan-pelan menggerogoti lu juga gitu loh. Kalau lo enggak membuang sampah secara rutin, itu kan kayak sampah mereka. Betul. Itu sih penting menurut gue. Benar. Berarti sebenarnya kalau ditanya apakah kuliah bisa bebas stres, jawabannya kalau kuliah benar sih tidak ya. Justru kalau orang yang kuliah nggak pernah stres sama sekali, justru gue bertanya gitu, kok bisa? Gitu. Iya sih. Kok bisa? Iya. Tapi justru sebenarnya momen ketika kita bertemu dengan stres gitu ya, a stressful life, justru itu adalah a meaningful life ya ternyata. Betul, mantap. Karena kalau misalnya kita throwback lagi, ternyata kayak dulu kita kayak sedrama itu menghadapi semester 3, semester 4, semester 5. Setelah dipikir-pikir dari peristiwa-peristiwa tadi, ternyata kita juga bertumbuh dalam banyak hal juga ya. Justru semester-semester yang tadi susah itu yang menurut gue ilmunya paling banyak kepake gitu, karena emang susah tapi kepake gitu loh. Jadi definitely meaningful sih buat gue. Benar. Jadi itu tadi ya teman-teman ya, kita udah bahas tips dan triknya. Kalau teman-teman merasa stres, jangan lupa untuk cari bantuan. Kemudian pastiin teman-teman punya orang-orang yang suportif di sekitar teman-teman. Jangan lupa take a break dan self care juga. Kemudian ingat juga sama kapasitas diri sendiri gitu ya. Balik lagi, kuncinya adalah kenal diri. Teman-teman tahu, kita perlu tahu kira-kira kita itu kapasitasnya seberapa, kekuatan kita apa, dan kecenderungan atau kelemahan kita tuh seperti apa sih, sehingga kita juga bisa antisipasi itu. Kalau kata Andri tadi, jangan kalau kuliah jangan cari masalah gitu ya. Kalau udah tahu hidup itu susah, jangan makin dibikin susah gitu ya. Apalagi kalau nggak meaningful. Betul. Percuma perjuangannya kalau nggak meaningful. Asik. Oke. Dan ngomongin tentang perjuangan apa saja yang meaningful untuk kehidupan level berikutnya gitu ya, ke dunia kerja, apa aja yang perlu diperjuangkan, itu akan kita bahas di video setelah ini. Jadi teman-teman pastikan untuk terus nonton Kuliah Power Kid series ini dengan lengkap. Kalau gitu ada yang mau ditambahin dulu sebelum ditutup, Andri dan Faiz, tentang kuliah bebas stres ini? Enggak, kalau dari gue sih enggak. Sudah tersampaikan semua. Sip.
Oke, sip. Kayak kalimatnya tuh gantung gitu udah tersampaikan semua. Sip. Oke, kalau gitu teman-teman, semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi bisa dicerna gitu ya, dan juga bisa membantu teman-teman juga untuk menjalani kehidupan kuliah teman-teman. Kalau gitu kita bertiga pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Dadah.